Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Halo semuanya, untuk para peserta didik dan halayak ramai, perkenalkan, nama saya Umar Wirahadi Kusuma Sarjana Pendidikan dan saya adalah instruktur di LKP Cantik Nada. Dan selamat datang saya ucapkan di program PKW Platinum 2024. Perkenalkan, nama saya Umar Wirahadi Kusuma Sarjana Pendidikan, akrab dipanggil Umar WK. Saya berkecimpung di dunia tata rias kurang lebih 9 tahun dari 2015. Dan saya tertarik sekali tentang dunia makeup karena saya merasa bahagia pada saat melihat klien atau orang yang saya bantu di dunia makeup merasa bahagia, bahkan bersyukur dan tersenyum lebar pada saat saya selesai makeup. Tentunya di sini bersama LKP Cantik Nada, kita akan membahas tentang modifikasi dari 3 aspek tentunya yang kami dapatkan di PKW Pelatihan Platinum. PKW Platinum 2024 di LKP Cantik Nada adalah program yang dirancang khusus untuk Anda yang ingin meningkatkan kemampuan atau keterampilan profesional di bidang tata rias pengantin. Program ini menawarkan secara mendalam dan mencakup berbagai aspek penting dalam dunia permakeupan. Bagaimana cara memodifikasi busana, cara membuat makeup lebih terlihat elegan dan sesuai dengan waktu atau up to date, sesuai dengan zaman, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dari klien, dan bagaimana cara menghadapi klien di kehidupan keseharian dari peserta didik dan halayak ramai. Yang ingin tahu tentang video bahan ajar ini, simak dengan seksama. Baiklah, untuk peserta didik dan halayak ramai dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi tips dan trik di video bahan ajar tentang gaun panjang. Tema hari ini kita mengangkat gaun panjang agar peserta didik dan halayak ramai tahu tips dan trik agar makeup kita flawless, tahan lama, dan enak dipandang. Dan khususnya untuk makeup, kita akan menggunakan bahan dan alat. Pertama, saya perkenalkan, ini adalah kuas dan spons. Kuas dan spons digunakan untuk mengaplikasikan makeup, terutama foundation, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, dan lipstick. Dan selain dari alat, kita juga butuh makeup seperti pembersih, primer, foundation, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, eyeliner. Eyeliner juga ada 2 bagiannya, eyeliner cair dan eyeliner padat. Warna juga ada yang putih, ada yang hitam. Eyeshadow, pensil alis, lipstick, dan yang terakhir saya perkenalkan adalah setting spray. Ini adalah makeup yang dipergunakan untuk membuat makeup di video bahan ajar ini menjadi flawless, tahan lama, dan sesuai dengan zaman. Oke, seperti yang kita sudah bicarakan di awal tadi, sekarang kita ada tutorial makeup untuk gaun panjang. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lewati bersama peserta didik, di sini untuk muka seperti ini sudah kita pelajari di draw,
Gimana sih cara kita untuk mengidentifikasi atau menentukan ini bentuk muka dari klien atau model atau bahkan pengantin kita. Nah, kalau model seperti ini kita bisa lihat tampak samping, tampak depan. Ya, ini adalah bentuk oval, tidak lonjong, tidak kotak atau tidak bentuk segitiga. Nah, ini merupakan salah satu model atau klien yang insya Allah membuat kita bahagia untuk bermakeup. Yang mau tahu prosesnya, disimak. Dua rangkaian ini akan membersihkan muka dari klien kita dari sisa-sisa makeup atau debu yang menempel pada muka klien atau pengantin kita. Jangan lupa untuk dipijat halus. Gunakan kapas. Nah, ini adalah sisa-sisa makeup. Dan tentunya kita lanjutkan ke toner untuk menyegarkan atau menyiapkan kulit dari klien kita. Dan tentunya untuk attitude kita sebagai seorang makeup itu jangan sekali-kali untuk memegang di sini dan menekan. Misalkan pegang di belakang agar klien nyaman. Selain dari makeup kita yang harus bagus, sempurna, kita juga harus membuat klien kita nyaman pada kita bermakeup. Oke, di sini makeup dari klien kita sudah siap untuk di makeup. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa kita akan mempersiapkan menggunakan produk dari si makeup Viva, boleh tergantung dari apa yang sering digunakan oleh peserta didik atau halayak ramai. Di sini saya menggunakan setting spray pengganti primer, bisa menggunakan primer bebas, terserah Anda. 30 cm. Ini berfungsi untuk menghidrasi atau memberikan efek moist atau kenyal pada muka dari klien kita. Jangan lupa untuk dikipas. Tips yang saya bagikan di sini biasanya klien pada tahun 2024 mulai dari 2022 jarang sekali klien yang ingin dicukur alisnya. Nah, tekniknya kita menggunakan lem kertas bebas mereknya, yang penting jangan sampai yang terlalu encer atau terlalu padat. Ini adalah salah satu lem kertas yang saya beli di e-commerce, bisa juga di toko apapun itu, yang penting lem kertas seperti ini. Kita gunakan di alis untuk yang tidak mau dicukur alisnya sampai menempel dengan kulit dari klien. Ini fungsinya juga untuk menunggu setting spray tadi masak. Oke, untuk lemnya ini kita biarkan mengering dulu, baru kita menggunakan gel alis. Untuk gel alis kita menggunakan kuas yang pipih.
Dan saya tidak menyarankan untuk menggunakan pensil alis untuk awal, karena kita akan menggambar alis itu dengan mengambang. Kita gunakan produk Creamy tentunya untuk gel alis dan mereknya bebas. Seperti yang saya katakan, mengambang. Ya. Kenapa ada garis di atas hidung seperti ini? Ini fungsinya untuk menyamaratakan alis kiri dan kanan. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan tidak ada yang sama kiri dan kanan. Ya, untuk batas alis, biasanya saya gunakan cuping hidung, sudut mata, top di sini. Langkah selanjutnya saya akan mengkonseler alis atau menutupi bulu alis yang masih kelihatan tapi sudah menempel di kulit. Saya menggunakan foundation stick. Jangan takut untuk mengambilnya, kita menggunakan kuas yang pipi agar lebih merata. Tebal saja agar bulunya tidak berdiri lagi. Dan ini tips juga untuk para peserta didik. Setiap selesai menggunakan produk, tolong ditutup karena ingredient atau komposisi di sini bisa terjadi oksidasi pada terkontaminasi dengan udara luar atau tempat yang asing. Sehingga kita harus tetap menutup setiap selesai menggunakan agar tetap aman dan tetap bisa digunakan. Nah, untuk spons, saya menggunakan spons yang sudah kita basahi air atau bahkan kita menggunakan setting spray untuk membuat dia lebih kenyal atau moist. Untuk blend. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih buat alis di awal, bukan di akhir atau di pertengahan dan sebagainya? Ini tergantung dari kebiasaan ya. Ada yang makan dulu baru minum, ada yang minum dulu baru makan. Yang penting hasil akhirnya tidak tersedak. Sama juga seperti buat alis. Saya untuk buat alis di awal itu ngerasa lebih terbantu. Kenapa? Kalau kita buat alis di awal itu, pada saat kita koreksi alis nanti berikutnya, kita akan lebih enak. Itu pengalaman pribadi saya. Oke, kita balik ke materi. Untuk selanjutnya saya menggunakan moisturizer untuk melembabkan kulit. Tadi kan kita sudah menggunakan setting spray sebagai pengganti primer. Di sini saya menggunakan moisturizer untuk membuat muka dari klien kita lebih nempel untuk
make upnya, foundation, bedak. Digunakan secukupnya saja. Oke, pada saat saya bermakeup ada yang bertanya tentunya, kenapa sih di hidung saya sering ada bintil-bintil hitam? Nah, itu fungsinya kita menggunakan primer atau foundation yang benar-benar matte untuk mengunci minyak berlebih yang ada di hidung. Saya menggunakan produk dari Latuli ya. Untuk bagian hidungnya agar hidungnya lebih terkunci. Oke, mungkin tidak asing lagi kita menggunakan foundation matte di hidung. Kita menggunakan bedak tabur agar produksi minyak berlebih terserap. Untuk bagian hidung saja. Setelah lebih cerah, kita kipas-kipas. Kita bisa cek apabila kulitnya sudah menunjukkan ospek nyala-nyala menempel di jari kita, berarti moisturizer-nya sudah menyerap. Dan sekarang saatnya kita menggunakan foundation. Untuk foundation di sini saya menggunakan tangan mengoles agar pertama lebih menghemat dan tentunya di sini juga lebih friendly untuk kulit-kulit perawatan. Ya, perhatikan biasanya di sini ada goret-goretan. Kita bisa suruh model menggunakan lidah atau buka mulutnya. Ini fungsinya untuk memasukkan foundation di sela-sela dari lipatan kulit yang ada di bagian mulut. Ingat, setelah menggunakan kita harus tetap menutup. Oke, di sini saya menggunakan spons untuk ngeblend. Ya, blendnya ditap-tap ya, jangan digesek.
Setelah itu kita menggunakan shading dalam untuk membuat bayangan. Untuk shading hidungnya kita menggunakan spons kotak agar tidak meledak. Ini tersesat. Ya, setelah menggunakan contour, kita menggunakan shading warna blush on dalam warna keorenan agar blush on luar lebih awet. Potokannya dari tulang pipi dan juga cipit hidung. Double. Selanjutnya setelah kita set semua menggunakan blush on dalam, saya di sini mengunci foundation menggunakan bedak tabur. Nah, tips berikutnya yang kawan berikan di sini, coba ke atas. Isinya terletakkan di sini, tapi sebelum kita menggunakan bedak tabur, kita koreksi lagi dengan tatap di bawah mata agar foundation lebih masuk lagi. Ini pertama kita menggunakan bedak tabur di bagian bawah mata agar dia lebih keset. Oke, setelah itu ke seluruh wajah. Dan jangan pelit untuk menggunakan bedak tabur agar semua foundation terset rapi dan tidak bergeser.
Dan jangan lupa untuk dibersihkan. Kunci makeup yang tahan lama tentunya saya di sini gunakan setting spray untuk mengunci makeup, karena kita menggunakan setting spray itu 3 kali, di awal, di pertengahan, dan di akhir makeup. Jaraknya tetap 30 cm. Tidak becek seperti ini, dia akan menyerap, kita menggunakan kipas. Selanjutnya saya menggunakan bedak padat untuk ngeset pada tabur yang menggunakan spray tadi. Yang lebih natural, lebih berdimensi. Untuk pertegas alis yang sudah kita buat, saya menggunakan pensil alis, tapi pensil alisnya dipergunakan secara mengambang. Kenapa? Agar serat-serat yang kita sudah tutupin atau kita sudah tempel menggunakan lem tadi tidak terangkat. Tetap menggunakan pengaman agar tangan kita tidak menempel di makeup. Dan menggunakan serat alis, ini saya untuk membuat serat alis menggunakan spidol alis di bagian depan.
Ya, untuk bagian di tulang kali saya menggunakan highlighter untuk memberikan efek gas. Oke, kita masuk ke per eyeshadowan. Bukan warna merah bata untuk dasar dari eyeshadow kita. Rasakan bola mata untuk menentukan batas akhir dari bauran kita. Blendingnya diputar agar membentuk degradasi warna yang kita inginkan, agar eyeshadownya tidak mengotak atau terpatah-patah. Bagian mata kita gunakan eyeshadow warna senada agar menyambungkan eyeshadow yang kita pakai. Base eyeshadownya bisa dilihat. Simbolnya saya menggunakan shimmer.
tidak membuka mata dan bisa kita menggunakan kipas untuk menekan elemen. Lalu kita coba di enaknya. Jangan lupa untuk memotong ujung dari bulu mata agar tidak masuk di mata klien kita. Pasang lebih dekat menggunakan tangan atau bisa menggunakan pinset bebas. Dan tekan ke atas untuk menjahit bulu mata. Mungkin timbul pertanyaan nanti pada saat selesai video pembelajaran, kita lihat di banyak tutorial ada yang menggunakan bulu mata sebelum makeup, ada yang setelah makeup, bebas. Lebih lagi ke faktor kebiasaan. Dan kita satukan bulu mata palsu dengan bulu mata asli. Dan arahkan klien kita untuk melihat bawah. Oke, untuk kita menyatukan, kita tunggu kering dulu. Di sini saya menggunakan blush on agar blush on luar lebih setara dan berwarna. Kita tekan ke atas. Pensil.
yang kedua untuk memasang. Ya, untuk bulu mata kedua kita pasang untuk mundur. Nanti arah eyeshadow-nya.
Ya, untuk aku pribadi bisa menggunakan nomor sekarang, bukan di mata bawah. Ini saya menggunakan highlighter. Ini banyak mata. Pipi. Dan saya menggunakan kuas yang lebih pipi dan lebar untuk bagian jidat. Oke, sekarang saya akan membuat lipstick di sini sebagai lip liner. Kita saya menggunakan lipstick yang lebih gelap. Enaknya tuh sini sedikit. Kita buat opening ya.
Oke, ini dia hasil makeup untuk makeup gaun panjang. Tentunya ini kita menggunakan spray. Dan kita keringkan. Dan kita akan lanjutkan tutorial sanggul dari gaun panjang. Baiklah, untuk melanjutkan sanggul dari gaun panjang, kita menggunakan teknik sanggul seperti baju adat lambung yang 45 derajat dari kepala klien kita. Jaraknya 30 cm. Kita pakaikan mahkota. Dan anting. Teknik kita apabila menggunakan spray, tapi makeup dan hairdo sudah jadi, agar
mahkota tidak mau kita semprot di sisir. Inilah dia hasil dari gaun pelajar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari NKP Cantik Nada. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk semua khalayak ramai dan peserta didik yang sudah mengikuti tutorial video bahan ajar. Saya harap materi yang saya sampaikan bermanfaat dan meningkatkan keterampilan Anda di bidang ketarian pengantin dan modifikasi busana. Jangan lupa untuk terus berlatih dan terus kembangkan bakat kreativitas Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama LKP Cantik Nada di program PKW Platinum 2024. Selamat berkreasi.